Hai semuanya, balik lagi di Pakan 6. Jadi maaf banget Rabu kemarin gue nggak upload. Jadi seharusnya kan gue upload 2 kali seminggu kan, Rabu dan hari Sabtu. Tapi karena satu dan lain hal, video hari Rabu akhirnya ke cancel. Dan akhirnya muncullah gue hari ini di hari Sabtu pagi atau siang atau sore. Lihat nanti aja selesai uploadnya kapan ya. Jadi hari ini gue bakal ngadain Q&A tentang perkuliahan maupun kehidupan secara general di Jerman. Nah jadi pagi hari ini tuh gue ngadain semacam sesi pertanyaan gitu di Instagram pakai stiker question itu kan. Terus gue nanya lah, kalian ada nggak pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan ataupun perkuliahan di Jerman. Nah sekarang gue bakal jawab-jawabin beberapa pertanyaan yang udah kalian kirim lewat Instastory itu. Nah sebelum mulai gue lupa mau memperkenalkan diri buat kalian-kalian yang baru di channel ini. Hai, nama gue Mega. Gue saat ini lagi ambil S2 di salah satu perguruan tinggi di Berlin, Jerman. Gue di sini udah sekitar 8 tahun. Wow, udah 8 tahun, hampir 9. Jadi jawaban-jawaban yang akan gue sampaikan hari ini sebagian besar menurut pengalaman pribadi ya. Jadi semacam sharing session aja sih buat kalian-kalian yang kepo tentang kehidupan dan perkuliahan di Jerman. Jadi langsung aja kita mulai, oke? Dari Sarah Pratiwi, kenapa rata-rata yang kuliah di Jerman pasti ngambil teknik? Apa ilmu sosialnya kurang baik atau gimana, Kak? Sebenarnya banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang di Jerman tuh yang ngambil jurusan sosial maupun medicine atau apa sih namanya? Kedokteran. Nah, tapi memang di Jerman itu yang terkenal adalah jurusan tekniknya. Ya terkenal bagus lah ya, karena di sini lab-labnya, terus teknologi-teknologi yang ditawarkan di kampus juga udah advance gitu. Secara teknik tuh mereka memang sudah well developed banget, makanya banyak yang kesini buat kuliah teknik. Tapi bukan berarti yang jurusan sosialnya atau jurusan kedokterannya itu jelek, nggak sama sekali. Bener nggak Kamek kalau kultur orang Jerman tuh pada jarang buka HP, cekin notif dan lain-lain? Ini bener banget sih, bener banget. Jadi orang Jerman itu jarang banget megang HP sebenarnya. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau lagi ada dinner rame-rame atau misalnya lagi nongkrong itu jarang banget yang megang HP. Jarang banget lah yang sambil chattingan atau instastory itu jarang banget. Dan nggak jarang juga di sini orang-orang atau teman sejauh yang gue kenal ya, mereka tuh sampai nggak punya sosmed, nggak punya Instagram, atau kadang sampai nggak punya Facebook gitu, saking mereka tuh apa ya, gak tertarik kali ya sama yang kayak gitu-gituan. Pun mereka punya sosmed itu biasanya benar-benar buat teman-teman yang paling deket aja, jadi kebanyakan juga private. Waktu awal-awal datang ke Jerman itu gue juga rada kaget kan, padahal dulu gue waktu kesini kan 2012 ya, itu belum zamannya HP smartphone banget. Itu aja gue udah dicap sebagai orang yang sering banget megang HP. Terus akhirnya dilatih lah sama saudara gue kalau misalnya lagi ada makan malam atau lagi ada pertemuan keluarga atau lagi jalan-jalan gitu, kalau bisa gak usah sering-sering megang HP. Makanya gue sebenarnya rada jarang juga bikin Insta story di sini karena udah kebiasaan gitu loh, jarang megang HP, bener-bener yang menikmati suasana, menikmati waktu bersama teman-teman kalau misalnya lagi pada ngumpul, jadi kayak gitu. Kalau mau S2 di Jerman, kesempatan buat dapat scholarship apakah tinggi? Nah sayangnya karena gue sendiri bukan penerima beasiswa, gue nggak bisa berkata atau nggak bisa ngasih spekulasi apakah lebih tinggi chance-nya untuk dapat scholarship kalau misalnya kalian daftar S2 di sini. Cuman dari pengamatan sekitar itu memang banyak banget orang-orang Indo yang LPDP untuk kuliah di sini tuh jadi pakai beasiswa, tapi mereka kebanyakan hampir semua sih S2. Itu ada yang dapat dari kantor beasiswanya, ada yang dapat dari pemerintah seperti LPDP dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau ambil S2 terus kalian kepikiran lah pengen lanjut ke Jerman, jadi jangan ragu untuk coba LPDP. Atau kalau misalnya kalian udah ada di kantor, misalnya ajuin ke kantornya. Gue nggak tahu sih gimana cara administratifnya ya, cuman kayaknya banyak kok kesempatan-kesempatan kalian buat kesini. Jadi coba-coba lihat aja, coba-coba research. Semoga berhasil ya buat kalian-kalian yang pengen ngambil scholarship ke sini. Lalu selanjutnya, perbedaan budaya antara Indonesia dengan Jerman membatasi pergaulan nggak, Kak? Membatasi sih enggak, cuman awalnya memang butuh adaptasi aja sih, karena kan orang Indonesia terkenal yang nggak enakan, terus jadi kesannya pelin-pelan, padahal cuman karena nggak enakan. Misalnya diajak sini mau nggak gitu, bukannya langsung jawab mau atau enggak, tapi kayak yaudah deh terserah lu aja gitu, kayak gitu-gitu loh. Jadi
dan baperan juga. Sebenarnya butuh adaptasi aja sih. Orang-orang sini tuh kebiasaannya to the point gitu. Jadi kalau misalnya lo ditanya lo mau apa enggak, mau atau enggak gitu. Jadi jangan takut untuk mengutarakan pendapat, karena gue sendiri ya, gue pribadi kebiasaan yang gue bawa dari Indo adalah gue jadi takut untuk bersuara gitu, untuk menyampaikan apa yang sedang gue pikirkan gitu. Dan itu susah banget, sekarang masih belajar buat menghadapi masalah itu sih. Karena misalnya kayak di kelas gitu, pas ditanya, pas diskusi, pas sama kolega ditanya mau makan apa, sebatas sekecil itu aja kadang bisa kayak apa ya, kayak jadi beban gitu karena rasa nggak enakannya itu. Tapi selain itu malah ada positifnya juga sih, orang Indo kan ramah ya. Orang-orang Jerman tuh mungkin jadi merasa lebih nyaman gitu sama kita karena kita lebih terbuka orangnya, lebih ramah, lebih murah senyum gitu. Bedanya sistem perkuliahan di Jerman sama di Indo apa aja kak? Terus ada kayak ekstrakurikuler nggak di Jerman? Kalau ada apa? Lagi-lagi karena gue nggak pernah kuliah di Indo, jadi gue nggak tahu pasti sampai sedetail-detailnya apa perbedaannya. Cuman perbedaan yang paling besar adalah masalah absensi. Jadi di Jerman itu nggak ada absen. Pun ada absen itu cuman pelajaran-pelajaran yang harus ke laboratorium atau memang ada proyek yang harus seminggu sekali ketemu sama gurunya buat ngasih tahu progres proyekannya. Cuman kalau misalnya kayak pelajaran biasa kayak penyampaian materi itu sama sekali nggak ada absensi. Jadi para mahasiswanya itu diberi kebebasan, lo tuh nyamannya buat belajar di rumah atau belajar di kampus atau belajar di perpustakaan. Jadi itu mereka kasih opsi gitu ke kalian gitu. Jadi membiasakan budaya bebas tapi bertanggung jawab kayak gitu loh. Yang menurut gue bagus banget sih, karena nah di sini kita dilatih buat bertanggung jawab kepada diri sendiri, karena ujung-ujungnya walaupun nggak ada absensi, tetap aja banyak yang datang ke kelas karena mereka tahu sendiri kalau mereka nggak datang ke kelas, mereka susah untuk keep up sama pelajarannya kayak gitu. Jadi mereka tahu resikonya, jadi mereka melakukan itu atas kemauan sendiri. Jadi akhirnya pas mereka datang ke kelas pun dengan benar-benar niat 100% gue pengen belajar. Di sini tuh nggak ada semester pendek. Jadi kalau misalnya gue sekarang nih semester ini ngambil 5 pelajaran, dari 5 pelajaran itu ada 2 lah yang dapat jelek nilainya. Nah itu gue nggak bisa ngulang atau remedial di semester pendek. Jadi gue harus menerima apapun hasilnya kayak gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk memperbaiki nilai. Nah, kalau misalnya ada satu yang nggak lulus misalnya, tergantung kampusnya, dia ngasih kesempatan 3 kali ujian tertulis. Kalau misalnya udah 3 kali remedial, tapi remedialnya bukan di semester pendek ya, tapi di semester selanjutnya. Nah, kalau di semester selanjutnya misalnya kalian nggak lulus, terus semester selanjutnya juga nggak lulus, kan berarti udah 3 kali tuh. Semester ini nggak lulus, semester depan nggak lulus, dan semester setelahnya nggak lulus juga. Nah, itu ada beberapa kampus yang langsung nge-DO kalau misalnya kalian dalam 3 kali pelajaran ujian tertulis itu nggak lulus. Tapi ada juga yang kayak kampus gue dulu di Darmstadt, dia ngasih kesempatan terakhir yaitu oral test. Itu jadi 101 sama dosennya, nanti dosennya ngasih pertanyaan, terus kita harus jawab secara lisan kayak gitu. Jadi itu kesempatan terakhir. Kalau misalnya nggak lulus juga harus kick out di DO, harus nyari kampus lain atau cari jurusan lain yang nggak ada pelajaran yang kalian gagalin itu. Konsekuensinya rada berat. Jadi itu salah satu yang memotivasi kita tuh buat bener-bener belajar, karena sayang banget kan misalnya udah semester 3 terus akhirnya ke DO cuman gara-gara gak lulus satu pelajaran kayak gitu tuh serem banget. Dan banyak juga yang cerita-ceritanya banyak lah kalau orang-orang yang di sini. Jadi memang harus berhati-hati banget dalam strategi ngambil pelajaran lah. Kalau misalnya kalian memang semester ini belum siap atau ada yang karena satu dan lain hal sakit atau apapun itu, mendingan dipospon aja sampai semester depan gitu, daripada kalian ambil sekarang tapi udahannya malah gagal gitu. Ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler banyak sih, kayak ada sport, kebanyakan sport sih. Ada futsal, ada basket, ada bela diri, ada berenang dan lain sebagainya. Jadi ada ekstrakurikuler, tapi nggak tahu sebanyak apa karena gue sendiri nggak pernah ikut ekstrakurikuler karena udah kayak pusing banget sama pelajaran kampus, jadi sampai nggak ada niat buat bikin atau buat ikut ekstrakurikuler. Mahal nggak kak untuk bisa kuliah ke Jerman? Nah jadi mahal itu lagi-lagi relatif ya. Gue udah sempat bikin juga di beberapa video yang lalu tentang biaya hidup gue selama di Jerman sebagai mahasiswa. Nanti di link di kanan atau di kiri. Ya itu gue udah ngebahas biaya bulanannya. Dan juga ada biaya semesterannya juga gue bahas di situ. Ini secara garis besar ya. Kalau kalian mau tahu detailnya langsung aja ke video tadi. Nanti abis nonton video ini. Jadi ada kalau per bulan tuh 500 euro itu sekitar mungkin
9 juta. Pas mau mulai banget mau ke Jerman untuk pertama kalinya itu kalian harus punya antara surat tanda tangan wali yang di Jerman, itu opsional, antara kalian punya itu atau kalian punya uang tabungan di rekening bank Jerman. Kalau misalnya dulu tuh orang-orang Deutsche Bank, tapi nggak tahu kalau sekarang ada perubahan peraturan atau enggak. Nah itu sebanyak kayaknya 10.000 euro deh. Itu juga pernah gue bahas juga di video perbedaan antara pergi sendiri atau lewat agen. Nah kalian juga bisa cek itu. Kalau nggak salah di situ gue bahas uang 10.000 itu kalian bisa gunakan buat apa aja. Menurut gue pribadi, kuliah di Jerman tuh masih jauh lebih murah dibanding kuliah di luar negeri yang lainnya kayak Singapura, Malaysia, UK, atau Amerika dan lain sebagainya. Jadi Jerman tuh termasuk yang murah gitu kalau untuk ukuran kuliah ke luar negeri. Terus ada nanya, gimana rasanya lanjut kuliah S2? Apakah Kamega kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Rasanya kalau gue pribadi menganggap sekolah itu masih zona nyaman. Jadi ini jujur-jujuran aja ya. Untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu pekerjaan itu menurut gue masih rada menakutkan. Nah makanya ketika waktu gue bisa masuk S2 tuh akhirnya gue pilih untuk S2 dulu, karena untuk lagi-lagi untuk masuk ke jenjang pekerjaan atau bekerja di perusahaan tuh masih jadi hal yang menakutkan waktu itu. Jadi untuk gue tuh sekolah zona nyaman. Gue udah tahu gue harus belajarnya kayak gimana, ujiannya kayak gimana, kayak udah terbiasa gitu karena udah bertahun-tahun kuliah kan. Dan gak nyangka juga ternyata S2 tuh bakal semenyenangkan itu. Gak nyangka juga ketemu teman-teman yang alhamdulillah membantu dalam suksesnya menjalani S2 ini. Seneng banget karena S2 kan kebanyakan di sini banyak kerja tim gitu kan. Nah karena udah benar-benar dapat teman yang enak gitu buat diajak teamwork, jadi alhamdulillah S2-nya lancar gitu, menyenangkan. Sekarang alhamdulillah tinggal nulis tesis aja, doain lancar. Sebenarnya ada susahnya juga sih, karena untuk pertama kalinya gue kuliah sambil kerja. Jadi waktu bachelor itu biasanya gue kalau kerja cuma di weekend atau kerjanya tuh pas lagi liburan aja. Tapi selama S2 ini gue aktif kerja, jadi part-timer gitu di salah satu perusahaan. Sempat kesusahan juga ngatur waktunya karena siangnya kan harus kerja, abis itu malamnya ya antara istirahat atau ngerjain tugas gitu. Sedangkan kan tugas deadline-nya nggak bakal mundur gitu kan. Jadi sempat stres juga ngadepin situasi yang baru buat gue gitu. Jadi tapi alhamdulillah makin kesini makin ngerti, ya makin bisa memanage waktu dengan lebih baik gitu. Nah karena sekarang di S2 ini kan gue tinggal nulis, jadi udah gak ada pelajaran lagi, udah gak ada kelas online, jadi lebih bisa fokus untuk kerja dan untuk YouTube. Makanya gue uploadnya 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi pengen istiqomah aja sih, mencoba istiqomah sekarang sama YouTube gitu, karena kan S2 nya udah mau selesai. Tapi abis itu kayaknya mau coba kerja dulu. Pengennya sih abis itu, jadi curhat ya, kayak pengen tuh abis itu buka bisnis gitu loh. Tapi ya lihat nanti aja lah kayak gitu. Jadi ada suka dukanya, tapi kebanyakan sukanya sih selama S2 ini. Jadi bisa lebih mengenal diri sendiri gitu, jadi lebih bisa banyak hal-hal yang banyak gue pelajarin selama S2 ini kayak gitu. Jadi ya menyenangkan dan challenging pastinya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah cara biar terus semangat belajar ala Teh Mega. Amin ya kalau semangat belajar. Jadi dulu juga yang namanya manusia pasti ada malesnya ya. Cuman karena tahu diri ini tuh nggak bisa semacam SKS, sistem kerja semalam itu nggak bisa. Jadi minimal harus sebulan sebelumnya. Itu udah maksimal banget. Kalau misalnya kayak persiapan 3 minggu, 2 minggu tuh udah rada susah gitu loh. Jadi karena udah tahu kemampuan diri ini, jadi nggak bisa dipungkiri lah harus kerja ekstra gitu buat ngerti suatu pelajaran. Kadang tuh yang susah tuh mendapatkan motivasinya. Jadi kalau gue pribadi ya, gue itu akhirnya tahu kalau gue tuh suka banget belajar rame-rame gitu sambil diskusi, atau seminimal ada temennya aja di sebelah gitu, dia belajar juga, jadi gue jadi keikutan semangat belajar. Nah makanya waktu bachelor itu gue ada kayak grup belajar gitu sama teman-teman gue.
Jadi kadang kita ngumpul kayak hari Sabtu, hari Minggu kita belajar ke perpustakaan atau kita belajar di salah satu rumah temen juga. Kalau udah mau dekat ujian tuh biasanya kita diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah itu buat gue adalah cara belajar yang paling efisien. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Ada juga yang bisanya belajar sendiri di ruangan yang sunyi, nggak ada yang ngajak ngobrol. Nah kayak gitu. Jadi intinya coba temukan cara belajar yang paling tepat buat kamu gitu, buat kalian. Nah kalau misalnya kalian udah tahu cara belajar yang paling tepat, itu otomatis kalian jadi fun gitu, jadi lebih semangat belajar dibanding kalian kepaksa belajar di situasi yang kalian tuh sebenarnya nggak nyaman kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah coba temukan ritme belajar masing-masing. Itu juga motivasinya dilurusin. Banyak yang motivasinya dia ngambil dari orang tua, ada yang motivasinya dia pengen menunjukkan pada diri sendiri gue nih bisa gitu dan lain sebagainya. Dan hal-hal kayak gitu yang kecil-kecil yang kelihatan sepele tapi sebenarnya efeknya besar gitu. Jadi coba motivasi diri sendiri gitu, walaupun sulit sih, sampai sekarang juga gue masih struggling dalam motivasi diri sendiri, tapi harus tetap belajar sedikit demi sedikit kayak gitu. Dan pakai bullet journal. Nah gue juga ada tutorial bullet journal, nanti gue link. Jadi kayak banyak ya, gue nge-link video di video kali ini, di Q&A kali ini gue juga pernah bikin journaling. Nah itu waktu itu ngebantu banget pas gue lagi sibuk-sibuknya, jadi kalian tuh nggak kehilangan track akan hal-hal yang harus kalian lakuin gitu. Jadi kalau misalnya kalian di jurnal kalian ngeliat, oh gue masih harus ada ini, harus ngerjain ini, harus ngerjain ini gitu. Jadi kan kalian lebih termotivasi, oke gue harus gerak sekarang, kalau nggak bakal parah ujung-ujungnya kayak gitu, bakal numpuk tugasnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu bisa dicoba. Ada yang nanya, susah nggak sih kak kuliah di sana kalau ngandelin uang part time? Nah kalau part time itu di sini, jadi ada UMR gitu. Nah UMR-nya part time ada yang basis itu 450 euro per bulan. Itu kerjanya kayaknya sekitar di bawah 20 jam per minggu kali ya. Nah itu pun kalau dapat basis 450 euro itu udah bisa hidup sebulan sih kalau gue pribadi ya. Terus ada juga kalau part time di perusahaan misalnya 20 jam per minggu, dan itu gajinya memang cukup untuk dipakai uang bulanan. Jadi alhamdulillah sudah semenjak S2 ini, semenjak kerja itu alhamdulillah udah mandiri secara finansial, nggak lagi tergantung sama orang tua. Jadi memang benar-benar uang hasil part time itu bisa diandalkan untuk kehidupan selama sebulan itu kayak gitu. Bisa nabung juga alhamdulillah. Jadi bukan yang mereka juga udah mempertimbangkan kayak gitu. Jadi karena part time di sini tuh udah kayak semacam hal yang lumrah buat mahasiswa-mahasiswa. Jadi mereka udah mengira-ngira kira-kira gaji biar anak-anak ini tuh bisa hidup dari uang part time itu berapa. Itu enaknya juga sih. Jadi terjamin lah finansial kalau misalnya kalian part time di sini. Nah itu dia. Tapi kalau part time mau nggak mau kan berarti time management kalian harus bagus gitu, dan lebih capek juga nanti kalau misalnya kalian harus kuliah juga. Jadi harus dipikirkan pro dan kontranya. Apalagi kalau misalnya kalian mau balancing antara kerja, kuliah, dan kehidupan sosial gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan dari satu dan lainnya. Ada yang seruan STK, S1 atau S2? Yang bikin ngangenin keseruannya yang mana? Sebenarnya antara S1 S2 sih. Jadi S1 itu seneng karena ya masa muda ya kan, banyak teman, terus sering nongkrong, terus kayak explore hal-hal baru tuh banyak kayak S1 gitu loh. Terus kayak struggling nemuin ritme belajar yang pas dan lain sebagainya tuh kebanyakan S1. Tapi S2 juga menyenangkan karena ada support system di rumah sendiri, itu kan karena udah ada suami gitu kan. Terus abis itu ketemu teman-teman dan mulai kuliah sambil kerja juga. Jadi antara S1 S2 agak susah sih kalau disuruh pilih salah satu. Tapi STK kayak udah lupa gitu. Kayaknya STK tuh kayak cuma sedih-sedih doang gitu isinya, karena masih adaptasi baru banget gitu, masih stres-stres, masih kayak homesick dan lain sebagainya. Jadi antara S1 atau S2. Nah jadi segitu dulu pertanyaan-pertanyaan yang gue jawabin hari ini. Sisa-sisa pertanyaannya akan gue simpen. Insya Allah kalau misalnya ada waktu bikin Q&A selanjutnya mungkin enaknya sama Danu juga. Jadi ada dua sudut pandang gitu. Jadi makasih banget buat kalian-kalian yang udah ngirimin pertanyaan. Lagi-lagi kalau misalnya kalian ada opini, ada request, atau ada hal yang ingin kalian diskusikan, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian juga bisa kirim-kirim DM di Instagram atau kirim mention gue di Twitter
Nanti semua sosial media gue akan taruh di description box. Jadi sekali lagi makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.